Apa yang bisa dilakukan seorang anak berusia 12 tahun bernama Siti ketika seluruh desa kehausan sumur-sumur mengering dan harapan hampir padam, tidak dengan kekuatan, bukan dengan harta, melainkan dengan kendi tanah liat kecil dan doa yang tak pernah putus. Matahari Gunung Kidul membara tanpa ampun, seperti bola api raksasa yang digantung tepat di atas kepala. Ia membakar setiap jengkal tanah, mengeringkan dedaunan dan memaksa angin membawa debu merah berterbangan. Desa Karangmojo yang biasanya hidup damai dengan sawah hijau dan suara gemerisik air sumur kini berubah menjadi lautan retakan kering. Hari demi hari, minggu demi minggu, hujan tak kunjung turun. Sawah yang dulu menghasilkan padi mengguning kini hanya hamparan tanah peka-peka. Pohon jati berdiri kaku dengan daun rontok seperti rangka yang kehilangan nyawa. Sumur-sumur tua yang sejak dulu tak pernah kering kini hanya menyisakan lumpur hitam berbau busuk di dasar. Setiap pagi warga bangun dengan rasa was-was, apakah hari ini mereka masih bisa mendapatkan setetes air. Mereka berjalan tergesa-gesa menuju sumur terakhir yang masih menyimpan sedikit cairan, membawa apa saja, ember, kat bekas, jerigen tua, bahkan periuk rusak hanya untuk menampung beberapa tetes yang tersisa. Namun tidak ada yang tenang, tidak ada yang puas. Setiap tatapan penuh curiga. Bibir kering, pekar-pekar mata sayu tapi tetap menyorot tajam siapa yang mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Dan setiap kali ada seseorang yang menimba terlalu kuat, suara bentakan langsung memeka udara. Jangan rakus, itu jatah kita semua. Kalau kau ambil banyak, anak-anakku mau minum apa? Suasana memanas, amarah lebih cepat terbakar daripada jerami kering. Anak-anak menangis ketakutan di pinggir, sementara para ibu berusaha menenangkan, tapi tangan mereka sendiri bergetar karena lelah dan haus. Di tengah kerumunan itu terlihat wajah-wajah putus asa. Ada seorang bapak yang pulang membawa ember, hanya setengah isi, matanya basah bukan karena air tapi karena rasa tak berdaya. Ada seorang ibu yang mencoba menenangkan anaknya dengan meneteskan air ke bibir, padahal air itu hanyalah kain basah yang diperas. Desa Karangmojo yang dulu dikenal dengan gotong royong dan keramahan kini berubah menjadi ladang pertengkaran. Semua hanya karena satu hal, air. Suara tanggisan anak-anak menjadi latar setiap pagi di desa Karangmojo. Mereka menangis bukan karena mainan rusak atau lapar, tetapi karena tenggorokan kering seperti terbakar. Bibir monggil mereka pekat-pekat, suara renggekan terdengar parau. Bu, air! Renggek seorang bocah laki-laki, tubuhnya lemah, kepalanya bersandar di pangkuan ibunya. Sang ibu hanya bisa menghela napas lalu merendam kain kecil di ember yang hanya berisi sisa lumpur, memerasnya dan meneteskan cairan keruh itu ke bibir anaknya. Sang bocah menelan dengan susah payah lalu menangis lagi. Di sisi lain, anak-anak lain mencoba menjilat embun tipis di dedaunan kering berharap ada rasa segar. Namun embun itu pun cepat hilang meninggalkan wajah kecewa dan putus asa. Sementara itu di sekitar sumur terakhir orang dewasa tak berhenti berdebat. Giliran saya dulu, saya sudah antre sejak subuh. Tidak, saya juga menunggu dengan anak-anak saya yang menangis semalaman. Teriakan mereka memantul di udara panas. Tangan mulai mendorong, suara ember saling membentur menambah kericuhan. Satu orang menimba terlalu banyak, embernya tumpah dan tiba-tiba tangan lain meraih keras, nyaris terjadi perkelahian. Debu merah berterbangan menyelimuti wajah yang sudah penuh keringat. Suara tanggisan anak-anak bercampur dengan bentakan orang dewasa menciptakan paduan suara keputusasaan. Desa yang dulu penuh kanda kini berubah jadi arena sengketa. Tidak ada lagi senyum ramah di antara tetangga. Yang tersisa hanyalah ketegangan, rasa takut dan aroma putus asa yang menggantung di udara panas. Di antara kerumunan yang gaduh, di tengah suara tanggisan anak-anak dan bentakan orang dewasa, tampak sosok monggil berjalan pelan. Gadis itu bernama Siti, usianya baru 12 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, rambut hitamnya dikuncir sederhana menjadi dua. Ia mengenakan kebaya lusuh yang warnanya sudah memudar dan sandal jepit tipis yang solnya hampir habis dimakan jalan berbatu. Kedua tangannya erat memeluk kendi tanah liat kecil berwarna kokelat. Kendi itu tampak berat dibanding tubuhnya yang ringkih, namun langkahnya mantap. Setiap kali orang-orang berteriak dan saling dorong, Siti justru tetap berjalan lurus, matanya teguh menatap ke depan. Beberapa warga menoleh menatap heran. Bukankah itu Siti, anak si Rahayu yang sakit-sakitan? Kenapa ia bawa kendi ke sini? Bukankah rumahnya juga kehabisan air? Pertanyaan itu bergaung, namun Siti tidak menjawab. Bibirnya kering tapi ia menutupinya dengan keberanian. Dalam sorot matanya ada sesuatu yang berbeda, bukan rasa takut melainkan keteguhan aneh yang sulit dijelaskan. Ketika orang lain sibuk memperebutkan sisa lumpur di sumur, Siti berdiri diam memeluk kendinya seakan itu adalah harta terakhir di dunia. Suara riku di sekitarnya seolah memudar, hanya tersisa detak jantungnya yang mantap. Di kawan kaki itu meski hanya seorang anak kecil, Siti tampak seperti sosok yang membawa beban lebih besar dari dirinya sendiri.
Di tengah keadaan di mana setiap tetangga menyembunyikan kendi, mereka menggikat mulut jerigen dengan kain, bahkan menaruh gembok di ember demi menjaga sisa air. Keputusan Siti menjadi teka-teki yang menggelisahkan. Mengapa seorang anak kecil berusia 12 tahun berani melakukan hal yang justru bertentangan dengan logika bertahan hidup? Bukankah lebih wajar jika ia menyimpan air itu untuk ibunya yang sakit parah? Bukankah setiap tetes adalah emas? Di musim paceklik seperti ini, warga berbisik dengan nada tak percaya. Gila, anak itu air segini harusnya disimpan, bukan ditumpahkan untuk patung tua. Kalau ibunya tahu, bukankah lebih baik air itu untuk dirinya? Namun di balik semua cibiran itu, langkah kaki Siti tetap menanjak. Ia tahu betul arti dari kendi kecil yang dipeluknya. Bagi orang lain itu hanyalah setetes air, tapi bagi Siti itu adalah janji. Janji kepada ibunya, Ibu Rahayu, yang pernah berpesan, "Nak, jangan biarkan Bunda Maria kehausan. Semua orang boleh lupa, tapi kita tidak boleh begitu." Pertanyaan besar pun menggantung di udara panas sekarang. Mojo, apakah tindakan Siti hanyalah kebodohan seorang anak kecil, atau justru kunci dari sebuah mukjizat yang akan mengguncang seluruh desa? Malam itu di rumah panggung sederhana berdinding anyaman bambu, suasana begitu hening. Angin panas menyusup melalui celah-celah dinding membawa debu halus yang menempel di lantai. Lampu minyak redup berkelip-kelip menerangi wajah pukat Ibu Rahayu yang terbaring di tikar tua. Tubuhnya kurus, bibirnya peka-peka, dan napasnya terdengar berat. Setiap kali batuk, dada ringkihnya bergetar membuat Siti yang duduk di sampingnya menggenggam tangan ibunya semakin erat. "Bu, minumlah," bisik Siti pelan menyodorkan mangkuk kecil berisi beberapa teguk air terakhir yang mereka punya. Namun Ibu Rahayu menggeleng lemah, senyum tipis muncul di bibirnya yang kering. "Simpanlah untukmu, nak, kau yang harus kuat." Siti menggeleng keras. "Tidak, Bu, aku bisa tahan. Aku ingin Ibu sembuh." Hening sejenak, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Lalu dengan suara serak hampir tak terdengar, Ibu Rahayu berbisik, "Ingat, nak, jangan biarkan Bunda Maria kehausan. Semua orang bisa lupa, semua orang bisa menyerah, tapi kita tidak boleh begitu. Itu janji kita sejak dulu." Kata-kata itu menangkap dalam di hati Siti lebih kuat daripada teriakan orang-orang di sumur siang tadi. Ia masih ingat bagaimana dulu sebelum sakit ibunya selalu mengajaknya naik ke bukit membawa kendi berisi air jernih, menuangkannya ke kawan kecil di kaki patung. Air itu mungkin tak banyak, kata ibunya waktu itu, tapi ia adalah tanda cinta dan kesetiaan. Kini meski tubuhnya ringkih, Siti merasa api kecil menyala di dadanya. Ia tahu kendi kecil yang dipeluknya bukan sekadar wadah tanah liat, itu adalah janji. Janji kepada ibunya, janji kepada imannya, janji yang harus ia tepati meski seluruh dunia menertawakan. Keesokan harinya ketika matahari baru saja naik namun panas sudah menusuk kulit, Siti berjalan pelan melewati jalan desa. Kendi kecilnya ia peluk erat di dada. Beberapa tetangga yang sedang berkumpul di sekitar warung kopi menoleh menatapnya dengan tatapan penuh sinis. "Itu lagi anak kecil dengan kendi tanah liatnya," bisik seorang ibu dengan nada menggejek. "Di zaman susah begini siapa yang waras menyiramkan air ke patung tua?" sahut yang lain sambil tertawa kekut. Seorang pemuda menambahkan dengan suara keras agar terdengar semua orang, "Air itu seharusnya untuk ibunya yang sakit, bukan untuk batu mati yang tak bisa membalas apa-apa." Gelak tawa bercampur gumaman sinis. Sebagian bahkan menirukan langkah Siti dengan gerakan berlebihan menggejeknya sebagai si gadis kendi. Namun di balik semua itu ada juga bisikan ragu. Seorang nenek tua, Mbak Lasri, berkata pelan, "Jangan-jangan justru karena kendi kecil itu kita masih diberi kekuatan bertahan." Sayangnya suaranya terlalu lembut, tenggelam oleh riuh suara tawa dan cibiran. Siti hanya menunduk, langkahnya tidak berhenti meski telinganya mendengar semua kata-kata pedas itu. Baginya setiap ejekan hanyalah ujian. Setiap cibiran adalah angin panas yang berusaha menggoyahkan keyakinan, tapi ia memilih memeluk kendinya lebih erat. Di balik punggung kecilnya bayangan panjang terbentuk di tanah retak. Bayangan seorang anak yang bagi banyak orang hanyalah sosok mungil tak berdaya, namun sebenarnya sedang membawa beban iman seluruh desanya. Langkah kecil Siti menyusuri jalan desa terasa berat. Setiap kata-kata sinis yang mampir ke telinganya bagai duri yang menusuk hati. Namun ia tidak membiarkan matanya basah. Tidak ada air mata yang keluar. Ia tahu air mata pun terlalu berharga di musim paceklik ini. Di dadanya kendi tanah liat kecil itu ia dekap sekuat tenaga. Ia merasa seolah kendi itu menyatu dengan tubuhnya menjadi bagian dari dirinya. Ini bukan sekadar air, pikirnya, ini janji. Janji untuk ibu, janji untuk Bunda Maria. Siti menapaki jalan setapak yang menanjak. Batu-batu karang tajam menusuk telapak kakinya yang hanya terlindungi sandal tipis. Setiap langkah meninggalkan rasa perih, tapi ia tidak berhenti. Bayangan ejekan masih terdengar jelas di kepalanya. "Anak bodoh, sia-sia, lebih baik untuk ibumu." Namun di balik itu semua suara ibunya lebih keras, "Bagaimana, jangan biarkan Bunda Maria kehausan. Orang lain boleh lupa, tapi kita tidak boleh."
Itulah yang membuat kakinya terus melangkah. Meski tubuhnya ringkih, hatinya sekuat baja. Angin panas menerpa wajahnya membawa debu yang melekat di keringat. Ia menggedip menahan perih di mata. Tapi senyumnya samar mungkul, senyum yang bukan karena bahagia melainkan karena yakin. Setiap tetes air di dalam kendi meski sedikit baginya adalah cahaya. Dan setiap langkah di jalan batu adalah doa. Di sepanjang jalan berbatu menuju Bukit Bayangkan, pertanyaan besar menggantung di udara. Bukan hanya di kepala warga desa yang menatap Siti dengan rasa heran, tetapi juga di hati siapapun yang menyaksikan. Apakah masuk akal di tengah kemarau panjang yang mematikan seorang anak kecil mengorbankan tetes terakhir airnya untuk sebuah patung tua? Bukankah air itu seharusnya untuk ibunya yang sedang berbaring lemah, atau setidaknya untuk dirinya sendiri yang juga haus? Anak itu sudah gila, gumam seseorang. Tak ada yang bisa ia dapat selain kelelahan. Kata-kata sinis itu terus mengikuti langkah kecil Siti. Namun di balik semua keraguan ada rasa penasaran yang tak bisa dipadamkan. Bagaimana jika meski terlihat bodoh, tindakan kecil itu menyimpan sesuatu yang lebih besar? Setiap langkah Siti menapaki jalan terjal seakan menjadi pertaruhan. Seakan ia sedang menantang hukum logika. Apakah iman yang polos bisa mengalahkan kenyataan pahit? Pertanyaan itu menggantung, belum ada jawaban. Namun di wajah Siti tidak ada tanda ragu. Matanya memancarkan keyakinan sederhana bahwa yang ia lakukan bukan sia-sia. Bahwa janji yang ia pegang lebih berharga daripada logika orang dewasa. Di sanalah letak ketegangan sesungguhnya. Apakah dunia akan menertawakan Siti selamanya? Atau justru suatu hari nanti dunia akan bertekuk lutut pada imannya? Pagi itu suasana di sekitar sumur desa lebih panas daripada matahari yang menyengat. Puluhan orang berdesakan, wajah-wajah letih dengan mata sikong menunggu giliran. Ember-ember tua berjajar di tanah kering, jerigen kosong berderak ketika dipindahkan, sementara suara anak-anak yang menangis kehausan bercampur dengan teriakan orang dewasa. Di tengah keramaian itu sosok kecil mungkul Siti dengan kendi tanah liat di pelukannya. Langkahnya pelan tapi jelas. Beberapa orang langsung menoleh, alis mereka terangkat curiga. Itu lagi, anak kecil itu, gumam seorang ibu. Jangan bilang dia mau bawa air ke bukit lagi, sahut seorang lelaki dengan nada ketus. Bisik-bisik segera berubah menjadi riuh. Beberapa orang maju mendekat menghadang jalan Siti. Berhenti, nak, air sekecil itu lebih baik untuk ibumu. Kau mau bunuh ibumu dengan kebodohanmu, bentak seorang perempuan dengan suara tajam. Seorang pemuda ikut menimpali kami semua, antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan setetes air, lalu kau mau sia-siakan untuk patung batu? Kau pikir kami akan diam saja? Kerumunan semakin mendekat, tangan-tangan terulur seakan ingin merampas kendi dari pelukan Siti. Suara bentakan, desakan dan tatapan tajam membuat udara semakin mensekam. Namun Siti hanya memeluk kendinya lebih erat. Kakinya gemetar tetapi ia tidak bergeser. Tatapannya teguh meski tubuhnya munggil di kepung kerumunan yang marah. Suasana hampir peka menjadi kekacauan besar, sebuah titik di mana iman seorang anak berhadapan dengan rasa putus asa seluruh desa. Ketika kerumunan semakin berenggas, suara berat namun tenang tiba-tiba memeka udara panas itu. Kukup biarkan anak itu lewat. Semua kepala menoleh. Di antara kerumunan tampak sosok renta dengan tongkat kayu Pak Darto, lelaki tua yang selama ini dikenal suka duduk di warung kopi sambil memperhatikan dunia tanpa banyak bicara. Wajahnya penuh keriput, rambutnya putih seluruhnya, tapi matanya masih jernih memancarkan ketegasan. Kalau dia percaya, biarlah dia melakukannya, ukapnya lantang. Setiap orang punya cara sendiri untuk bertahan. Jangan rampas keyakinannya hanya karena kalian putus asa. Suara Pak Darto membuat kerumunan sejenak terdiam. Namun beberapa orang masih bersunggut. Apa gunanya pakai air itu sia-sia? Ibunya sedang sakit. Anak itu cuma buang-buang. Sebelum perdebatan memanas lagi, terdengar suara lirih namun penuh keyakinan dari sisi lain. Mungkin justru karena kendi kecil itulah desa ini masih diberi perlindungan. Semua menoleh. Itu adalah Mbak Lastri, nenek renta dengan tubuh bungkuk, tangan bergetar memegang rosario tua. Meski suaranya pelan, setiap kata-kata terasa menusuk hati. Ia menatap Siti dengan lembut lalu menoleh ke kerumunan. Kalian boleh menertawakan, tapi aku percaya Tuhan tak pernah menolak ketulusan sekecil apapun. Bahkan tetes air terakhir bisa menjadi permulaan mukjizat. Keheningan jatuh, riuh kerumunan mereda, tidak ada lagi tangan yang mencoba merampas kendi dari pelukan Siti. Pak Darto maju selangkah, berdiri di sisi Siti sementara Mbak Lastri merapatkan rosarionya. Dua sosok renta itu dengan caranya masing-masing, satu dengan akal sehat, satu dengan iman, berdiri tegak melindungi keyakinan kecil seorang anak. Suasana di depan sumur semakin tegang. Wajah-wajah penuh keringat dan debu memandang Siti dengan tatapan campuran antara marah dan tidak percaya. Di satu sisi puluhan orang yang kehausan, dada mereka bergemuruh oleh rasa takut kehilangan tetes terakhir. Di sisi lain berdiri seorang anak kecil kurus dengan kendi tanah liat di pelukannya.
Kerumunan mulai bersuara keras, kami lapar dan haus, anak-anak menangis semalaman dan kau malah membuang air untuk batu tua itu. Jangan biarkan dia pergi, kalau semua orang meniru dia kita semua akan mati kehausan. Suara-suara itu seperti gelombang panas menghantam tubuh kecil Siti. Namun ia tetap berdiri menundukkan kepala memeluk kendinya semakin erat, seakan di dalamnya tersimpan seluruh hidupnya. Pak Darto maju selangkah, wajahnya tegas. Apakah kalian lupa kemarahan tidak akan membuat sumur ini penuh kembali? Jika anak kecil ini punya harapan, biarkanlah ia berjalan, karena tanpa harapan kita hanya akan saling membunuh. Namun kata-katanya tidak sepenuhnya meredakan. Beberapa lelaki muda masih menatap dengan rahang menggeras, tangan mereka menggepal. Mereka lapar, mereka lelah dan iman pada mukjizat sudah lama terkikis oleh debu kemarau. Di sisi lain Mbak Lastri menggenggam rosarionya dan berbisik doa. Tatapannya lembut menggara pada Siti seolah menyelimuti gadis itu dengan kekuatan tak terlihat. Di kuan kaki itu konflik nyata terhampar. Di mod ben sodong kuan kuai trong kon kat niem tindakokan. Di ben kia cimot dua trino om caciek kandidat. Dudui natem ko nude om laihi vong koi kung chokalang. Suasana em lang nang ne, hoi do gap gap ting tim dap vang trong tai moin woi. Kong ai chak chan diugi liu hai vong mong maan ai kukuroi duok hai se bin yen nat boy sutuyet vong kuat damdong. Kerumunan masih menatap dengan mata penuh amarah, beberapa bibir menggumamkan kata-kata kasar. Namun di tengah pusaran kebisingan itu Siti hanya menarik napas panjang. Ia menundukkan kepala bukan karena meniara melainkan untuk menenangkan hatinya. Kendi kecil di dadanya semakin erat ia peluk. Ia tahu begitu ia lenggat tangan-tangan kasar itu mungkin akan merempasnya. Tapi tekadnya jauh lebih kuat dari rasa takut. Ia melangkah maju. Satu langkah, dua langkah. Batu-batu tajam terasa menusuk telapak kakinya, namun langkahnya tidak goyah. Kerumunan terdiam, sebagian masih mensibir, sebagian lain justru menatap diam-diam dengan rasa penasaran. Biarkan saja, suara Pak Darto bergema lagi membuat beberapa orang menahan diri. Ya, mungkin kita terlalu buta oleh haus, bisik Mbak Lastri sambil menatap sosok kecil itu menjauh. Siti tidak menoleh. Angin panas membawa debu melewati tubuhnya, tapi bayangan kecilnya semakin jauh dari keramaian. Ia berjalan naik menuju jalan setapak berbatu yang jarang dilewati orang. Kerumunan hanya bisa berdiri menatap. Sebagian masih gundah, sebagian merasa tersinggung, tapi di lubuk hati mereka sebuah pertanyaan diam-diam tumbuh. Apa yang akan terjadi jika anak kecil itu benar? Adegan itu berakhir dengan sosok munggil Siti perlahan menghilang di tikungan bukit, meninggalkan desa dengan hening yang aneh, hening yang penuh dengan rasa ingin tahu, kemas dan harapan samar. Langkah Siti akhirnya sampai di puncak bukit sunyi. Nafasnya tersenggal, peluh menetes deras membasahi kebaya lusuhnya. Angin panas berhembus membawa bau tanah kering bercampur debu. Di hadapannya berdiri patung tua Bunda Maria, kat putihnya telah menggelupas, wajahnya pudar dimakan waktu. Di kaki patung kawan keramik kecil berlumut tergeletak, hampir terlupakan oleh semua orang kecuali Siti. Dengan tangan gemetar ia membuka kain tipis yang menutup leher kendinya. Suara kecil terdengar plop, lalu keheningan merayap. Perlahan ia menuangkan air itu. Tetes pertama jatuh memantul di dasa kawan. Suaranya lirih, tapi bagi Siti terdengar seperti denting lonceng dari surga. Tetes kedua menyusul, lalu tetes ketiga, hingga semua isi kendi habis. Ia menatap air yang kini hanya menutupi sedikit bagian dasa kawan, lalu berlutut. Bibirnya bergetar, suaranya lirih hampir tak terdengar. Bunda, ini semua yang kumiliki. Tetes terakhir, jika engkau mau menolong, tolonglah sekarang. Mata kecilnya berkakak, bukan semata karena lelah, tapi karena ia tahu yang ia persembahkan bukan hanya air, melainkan iman yang polos dan janji yang teguh. Dan di bukit sunyi itu langit tetap biru pukat, angin tetap kering, tapi ada sesuatu yang berubah. Sebuah getaran halus dalam jiwa, seolah bumi sendiri sedang mendengarkan doa seorang anak kecil. Siti berlutut di depan patung tua Bunda Maria. Lutut kecilnya terluka oleh batu tajam, namun ia tidak peduli. Kendi tanah liat di tengganya kini kosong, tak ada lagi yang tersisa. Itu adalah tetes terakhir, hadiah terakhir, pengorbanan terakhir. Dengan napas terputus-putus ia menenggada. Wajah patung itu pukat, katnya terkelupas, tapi bagi Siti sorotnya tetap hidup. Bibirnya bergetar, kata-kata keluar lirih hampir seperti bisikan yang takut hilang diterpa angin. Bunda, hari ini desa kami benar-benar kering. Tidak ada lagi air, hanya tangisan anak-anak dan jeritan ibu-ibu. Jika engkau mau menolong, tolonglah sekarang. Air mata berusaha peka, tapi ia menahannya. Bahkan menangis pun adalah kemewahan di musim paceklik. Yang tersisa hanyalah suara serak seorang anak kecil yang mengirimkan seluruh jiwanya ke langit. Sesaat bukit itu hening, angin berhenti, jangkrik pun seolah bongkam. Dalam hening itu Siti merasa seakan bumi menahan napas menunggu jawaban. Tidak ada suara, tidak ada tanda. Langit tetap biru pukat, namun di hati kecilnya ada keyakinan doa tidak pernah benar-benar hilang. Doa adalah air yang menetes ke tanah gersang, dan suatu hari tanah itu pasti akan memberi balasan.
Doa Siti lenyap dalam udara panas bergema sebentar lalu ditelan keheningan. Ia menunggu. Dadanya naik turun cepat, telinganya berusaha menangkap tanda sekecil apapun hembusan angin lembut, suara tetes air atau gemerisik samar. Namun tidak ada apa-apa. Patung Bunda Maria tetap diam, katnya menggelupas wajahnya pudar dalam cahaya terik. Langit di atas bukit membentang biru pukat tanpa awan, tanpa janji hujan. Angin yang tadi sempat berhenti kembali berhembus kering membawa debu merah yang menempel di wajah Siti. Ia memejamkan mata menunggu keajaiban. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Namun yang terdengar hanya suara napasnya sendiri parau dan terputus-putus. Di dalam dadanya muncul rasa sakit. Apakah semua ini hanya sia-sia? Apakah ia benar-benar hanya gadis kecil yang ditertawakan orang desa keheningan itu begitu mencekam seolah seluruh alam ikut menolak memberi jawaban? Namun meski bibirnya bergetar dan hatinya guncang, Siti tetap berlutut. Ia tahu iman bukan tentang melihat hasil seketika. Iman adalah berani bertahan bahkan di tengah langit paling kering. Malam turun perlahan di Karangmojo. Bulan pukat menggantung di langit kosong memantulkan cahaya dingin ke desa yang nyaris putus asa. Tidak ada suara obrolan, tidak ada ember diturunkan ke sumur, hanya renggekan anak-anak yang haus dan batuk parau orang dewasa. Di bukit sunyi, Siti masih duduk bersimpu di depan patung Bunda Maria. Kendi kosong tergeletak di samping berkilau samar dalam cahaya bulan. Angin malam berembus menusuk kulit, tapi bukannya menenangkan, justru membuat keheningan terasa berat dan menakutkan. Lalu terdengar suara aneh. Krek, krek. Tanah di bawah kaki patung bergetar halus seperti sesuatu yang berusaha keluar dari perut bumi. Retakan kecil muncul merayap di antara batu karang kering. Siti menahan napas, telinganya bergetar oleh bunyi asing itu. Beberapa detik kemudian dari sela gelap itu terdengar tik, 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 seperti air menetes. Sangat pelan, hampir tak percaya. Siti meraba tanah dengan jemarinya yang gemetar. Dingin, lembab, basah, matanya membesar, hatinya berdegup kencang. Rasa takut bercampur harap memenuhi dadanya. Ia tahu malam ini ada sesuatu yang berbeda. Tanah kering yang selama berminggu-minggu diam kini mulai berbisik. Itu bukan sekadar suara retakan. Itu adalah janji. Janji bahwa doa kecil seorang anak tidak pernah benar-benar hilang. Fajar perlahan menyapu desa Karangmojo. Cahaya lembut kemasan menembus kelak-celak pohon jati kering menyingkirkan sisa gelap malam. Suasana desa masih muram, orang-orang terbangun dengan rasa haus yang sama, bibi kering dan tubuh lemah. Sementara itu di bukit sunyi, 2 anak kecil, Bimo dan adiknya Rara, berjalan tergesa. Mereka membawa keranjang bambu dan parang kecil berniat mencari ranting kering untuk bahan bakar. Langkah mereka terhenti mendadak ketika tiba di dekat patung Bunda Maria. Rara, lihat itu, seru Bimo dengan suara tersekat. Mata mereka membelalak. Dari celah batu retak di kaki patung tampak air bening merembes keluar. Awalnya hanya tetes kecil, tapi perlahan menjadi aliran menggil jatuh menetes ke tanah yang sebelumnya retak gersang. Rara jongkok, tangannya gemetar menyentuh aliran itu. Jarinya basah, dingin dan segar. Ia menempelkan jemarinya ke bibir. Tidak ada rasa lumpur, tidak ada bau busuk, hanya kejernihan murni. Ini air sungguhan, mas, bisiknya terharu. Bimo segera meletakkan keranjang, wajahnya bersinar. Kita harus beritahu semua orang, ada air di bukit, ada air jernih di sini. Mereka berlari menuruni jalan, setapak napas terengah-engah, suara mereka menggema di udara pagi yang baru saja terang. Ada air di bukit, air jernih keluar dari batu. Kabar itu menyebar cepat seperti api yang menjilat ilalang kering. Jeritan Bimo dan Rara menggema ke setiap sudut desa. Ada air di bukit, air jernih keluar dari batu. Orang-orang yang baru saja menyalakan tungku sarapan menoleh dengan wajah terkejut. Para ibu menjatuhkan ember kosong yang tak terpakai. Para lelaki berlari dari sawah kering. Dalam hitungan menit jalan setapak menuju bukit dipenuhi langkah-langkah tergesa, debu merah berterbangan di udara. Apa benar, tanya seorang lelaki tua sambil terengah. Jangan-jangan hanya imajinasi anak-anak, sahut yang lain dengan nada ragu. Namun rasa haus lebih kuat daripada keraguan. Satu persatu puluhan warga mendaki membawa kendi, jerigen, bahkan botol plastik pekar-pekar. Saat mereka tiba di puncak, hening mendadak menyelimuti. Semua mata terbelalak. Dari celah batu di kaki patung Bunda Maria, air bening terus mengalir. Tidak deras tapi tidak berhenti. Tetes demi tetes aliran itu membentuk genangan kecil di tanah. Suaranya gemerisik halus, berbeda dengan bunyi kering sumur desa. Pak Darto mendekat berlutut menadahkan tangan. Air itu dingin segar, seakan baru lahir dari rahim bumi. Ia meneguknya perlahan, lalu matanya berkaca, kakak, seumur hidup aku belum pernah merasakan air senak ini. Kerumunan terdiam. Detik itu juga semua orang sadar yang mereka lihat bukan sekadar air. Itu adalah jawaban dari doa yang selama ini dianggap sia-sia. Kerumunan menahan napas ketika Pak Darto, lelaki tua yang selama ini dikenal bijak dan tenang, mendekati sumber kecil itu. Lututnya bergetar tapi ia berjongkok perlahan.
Dengan kedua telapak tangan yang keriput ia menadahkan air jernih yang merembes dari kela batu. Tetesan itu dingin mengalir melewati sela-sela jarinya. Sejenak ia terdiam lalu membawa telapak tangannya ke bibir. Satu tegukan kecil masuk ke tenggorokan. Dan saat itu juga matanya berkaka-kaka. Suaranya bergetar ketika ia berukap lirih tapi cukup keras untuk didengar semua orang seumur hidup. Aku belum pernah minum air senak ini. Air mata mengalir di pipinya bercampur dengan tetesan air yang masih menetes dari tangannya. Kerumunan hening. Orang-orang yang sebelumnya mensibir kini menundukkan kepala. Beberapa menutup mulut menahan isak. Ada yang gemetar, ada yang langsung berlutut menyentuh tanah di sekitar patung. Momen itu terasa sakral seolah bumi dan langit menyatu dan sebuah keajaiban sederhana telah mengubah hati semua orang yang hadir. Setelah Pak Darto meneguk air dan menangis haru, suasana di bukit itu hening. Tidak ada lagi suara ejekan, tidak ada lagi bisikan sinis. Yang terdengar hanyalah gemerisik air yang terus mengalir dari kela batu seolah bumi sendiri sedang berdoa. Perlahan semua kepala menoleh ke arah sosok kecil yang berdiri di tepi kerumunan Siti. Gadis berusia 12 tahun itu menggenggam kendi kosongnya, tubuhnya kurus, wajahnya gelap terbakar matahari. Namun sorot matanya tetap teguh seperti sejak awal ia mendaki bukit ini. Tatapan orang-orang berubah. Kemarin mereka menyebutnya anak bodoh. Mereka mensibirnya, menuduhnya membuang-buang air. Kini dalam keheningan itu justru rasa kagum dan hormat terpancar dari mata mereka. Seorang ibu berbisik lirih anak ini. Mungkin sebabnya mukjizat datang. Bisikan itu bergema merambat dari satu bibir ke bibir lain. Siti menunduk, tidak merasa dirinya pahlawan. Ia hanya memeluk kendinya lebih erat menahan air mata. Namun bagi seluruh desa ia telah menjadi sesuatu yang lebih besar, lambang iman yang sederhana tapi mampu mengguncang langit. Di tengah keheningan penuh haru membalastri nenek renta yang selama bertahun-tahun hanya bisa berjalan dengan tongkat perlahan maju ke depan. Tubuhnya bungkuk, langkahnya gemetar, tangannya bergetar memegang rosario yang sudah kusam. Semua orang memberi jalan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia menadahkan tangan keriputnya mensiduk air bening dari kawan kecil di kaki patung. Tetesan itu dingin berkilau di telapak tangannya. Dengan hati-hati ia membawanya ke bibir. Satu tegukan kecil mengalir ke tenggorokan. Sejenak tidak ada yang terjadi. Kerumunan menahan napas. Namun tiba-tiba wajah Mbak Lastri berubah. Dari keriput penuh lelaki ini memancarkan sinar lega. Ia menatap tongkatnya lalu pelan-pelan melepaskannya. Langkah pertama gemetar, langkah kedua lebih mantap. Dan pada langkah ketiga ia benar-benar berdiri tegak berjalan tanpa tongkat. Puji Tuhan, suaranya peka, air mata menetes di pipi. Kaki ini sudah lama lumpuh, sekarang bisa melangkah lagi. Kerumunan terperanjat. Beberapa orang bersorak, ada yang langsung sujud syukur, ada pula yang menangis terisak. Momen itu menjadi ledakan iman. Bukan hanya air yang mengalir tetapi juga keyakinan bahwa mukjizat benar-benar nyata. Setelah keajaiban Mbak Lastri membuat desa terperangga, suasana semakin penuh rasa haru. Namun belum berhenti di situ. Beberapa hari kemudian sosok lain datang ke Bukit Pak Suyatno, lelaki parubaya yang selama ini dikenal sebagai peminum berat. Di pasar Wonosari hampir setiap orang mengenalnya. Malam-malamnya selalu dihabiskan di warung tuak, pulang dengan langkah sempoyongan membuat keluarganya menderita dan tetangga muak. Banyak yang sudah mengira padanya, mereka yakin ia tidak akan pernah berubah. Namun pagi itu ia duduk diam di dekat patung Bunda Maria. Tanpa berkata sepatah pun ia menadahkan tangannya meraup air jernih dari aliran kecil. Dengan mata sayu ia meneguk perlahan. Beberapa orang berbisik sinis bergumam. Orang seperti dia tidak akan berubah. Tetap saja besok akan mabuk lagi. Tapi hari-hari berlalu dan sesuatu yang aneh terjadi. Pak Suyatno tidak lagi terlihat di warung tuak. Rumahnya yang dulu suram kini terdengar suara sapu lidi dan langkah kaki pagi. Ia mulai membantu tetangga menggali parit, menanam sayuran di tanah kering, bahkan ikut menjaga ketertiban di bukit. Ketika seorang tetangga bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Air itu membuatku sadar, aku ingin hidup baru." Perubahan itu mengejutkan semua orang. Dari seorang pemabuk yang dianggap tak berguna, ia kembali menjadi bagian penting dari desa. Dan bagi warga Karangmojo itu adalah tanda lain bahwa air yang mengalir dari bukit bukan sekadar untuk tubuh tapi juga untuk jiwa. Hari itu suasana di Bukit Karangmojo berbeda dari biasanya. Bukan hanya warga desa yang memenuhi jalan setapak tapi juga orang-orang asing membawa kamera besar, mikrofon dan peralatan siaran. Di tengah mereka sosok yang sangat dikenal masyarakat Indonesia, Muncul Najwa Shihab, jurnalis ternama yang selalu hadir dalam peristiwa penting bangsa. Warga berbisik kagum, itu Mbak Najwa, dia benar-benar datang ke desa kita, berarti kisah ini bukan hanya urusan desa kecil lagi. Najwa melangkah tenang, matanya tajam mengamati kerumunan patung Bunda Maria dan aliran air jernih yang terus memangkal dari kela batu. Ia berbicara di depan kamera, suaranya jelas dan berwibawa, "Pemirsa, saya berada di Karangmojo, Gunung Kidul.
Di balik kemarau panjang yang hampir membunuh kehidupan di sini muncul sebuah kisah yang menggetarkan hati bangsa. Seorang anak kecil bernama Siti dengan Candy tanah liatnya menjadi simbol harapan. Dari keyakinan sederhana itu air mengalir bukan hanya membasahi tanah kering tapi juga hati masyarakat. Kata-katanya menyebar cepat ke layar televisi dan media sosial. Dalam hitungan jam Karangmojo menjadi sorotan nasional. Pakar lingkungan berdiskusi, tokoh agama memberikan pandangan, bahkan pemerintah pusat mulai menaruh perhatian. Siti yang dulu hanya dianggap anak kecil aneh kini wajahnya muncul di layar kaca. Bukan sebagai bahan ejekan tapi sebagai lambang bahwa keajaiban bisa lahir dari ketulusan. Ketika berita tentang gair ajaib Karangmojo menyebar ke seluruh negeri, bukan hanya masyarakat umum yang bereaksi, para pemimpin agama pun mulai memberikan tanggapan. Dari Jakarta, K.H. Maruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus ulama senior, menyampaikan pesannya di televisi. Saudara-saudara, mukjizat Allah bisa hadir melalui siapa saja, bahkan lewat seorang anak kecil yang tulus. Kisah Siti di Gunung Kidul ini mengingatkan kita bahwa iman tidak boleh dipandang rendah sekecil apapun. Sementara itu dari Yogyakarta, Romo Franz Magnus Suseno, imam Katolik yang dihormati, juga memberikan refleksi. Air itu memang menyegarkan tubuh, tetapi mukjizat sejati bukan hanya soal air. Mukjizat sesungguhnya adalah perubahan hati masyarakat dari saling curiga menjadi saling peduli, dari keputusasaan menjadi harapan. Di Karangmojo sendiri, Kiai Ahmad Syafi'i, pemimpin pesantren kecil, berdiri bersama Romo Andreas di kaki bukit. Di hadapan warga Muslim dan Katolik yang berkumpul bersama, ia berkata lantang, hari ini adalah tanda kebesaran Allah. Bagi umat Islam, kita melihatnya sebagai rahmat. Bagi saudara Katolik, ini adalah jawaban doa lewat Bunda Maria. Tetapi bagi kita semua, ini adalah panggilan untuk hidup rukun, saling menghargai dan menjaga anugerah ini bersama-sama. Kata-kata itu disambut tepuk tangan dan tangis haru. Di kawan kaki itu, Bukit Karangmojo bukan hanya menjadi sumber air tetapi juga sumber persaudaraan lintas iman. Hari-hari berikutnya Bukit Karangmojo tidak pernah lagi sepi. Setiap pagi dan sore barisan panjang warga mendaki jalan berbatu membawa Candy tanah liat, jerigen plastik atau sekadar bunga liar untuk diletakkan di kaki patung. Yang membuat semua orang terharu adalah suasana yang tercipta. Para santri dari pesantren kecil Kiai Ahmad Syafi'i ikut membersihkan jalan setapak, memotong rumput liar di sekitar sumber air. Anak-anak Katolik dari gereja paroki Karangmojo membawa bunga kertas dan menyalakan lilin kecil di dekat patung. Para ibu baik berhijab maupun berkerudung doa Katolik berdiri berbaris rapi bergiliran mengambil air dengan wajah penuh syukur. Tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi saling curiga. Yang ada hanyalah senyum doa dan rasa syukur bersama. Pak Darto berkata dengan suara bergetar, dulu kita hampir berperang karena setetes air. Kini kita berdiri bersama di sini menjaga air yang sama dengan hati yang sama. Mbak Lastri menambahkan, matanya berkaca-kaca, air ini bukan milik satu agama. Air ini milik semua karena Allah memberi tanpa membedakan. Kata-kata itu disambut anggukan dan isak haru. Saat itu semua yang hadir merasakan sesuatu lebih dari sekadar mukjizat. Mereka merasakan persaudaraan sejati, persaudaraan yang lahir dari iman dan harapan. Sejak hari air itu pertama kali muncul, Bukit Karangmojo tidak pernah lagi sepi. Warga desa baik tua maupun muda menjaga aliran kecil itu dengan sepenuh hati. Mereka membuat saluran bambu sederhana untuk menampung air, mendirikan atap seng agar kawan di kaki patung tetap terlindung dari kotoran. Namun yang lebih penting, mereka sepakat air itu bukan milik pribadi tetapi milik bersama. Tidak ada yang boleh tamak, tidak ada yang boleh menjualnya. Setiap tetes harus dibagikan dengan adil. Hari demi hari bukit itu berubah. Jalur setapak diperkuat dengan tangga bambu, di sekeliling sumber ditanami bunga. Malam hari puluhan lilin menyala menciptakan suasana damai seperti ziarah kecil. Orang-orang mulai menyebut tempat itu dengan nama baru, Bukit Janji. Nama ini lahir dari janji kecil seorang anak bernama Siti kepada ibunya, janji yang telah membuka jalan bagi mukjizat dan persaudaraan. Kini setiap kali seseorang naik ke bukit, mereka tidak hanya membawa kendi atau jerigen tetapi juga doa dan harapan. Bukit itu bukan sekadar sumber air, ia telah menjadi simbol kesetiaan, iman dan persatuan. Sebelum air itu muncul, desa Karangmojo dipenuhi kecurigaan. Orang-orang berebut di sumur terakhir, saling menuduh mencurigai, bahkan ada yang hampir berkelahi karena setetes air. Kehausan bukan hanya mengeringkan tubuh tapi juga hati mereka. Namun sejak aliran bening itu muncul di Bukit Janji, semuanya berubah. Warga yang dulu menyembunyikan kendi di rumah kini meletakkan ember di depan pintu agar siapapun yang lewat boleh mengambil. Anak-anak yang dulu menggejek Siti kini ikut membantunya membersihkan rumput di sekitar sumber, menyalakan lilin dan membawa bunga. Para lelaki yang dulu berdebat di sumur kini bergiliran menjaga jalur pendakian, memastikan orang tua dan anak-anak mendapat giliran lebih dulu. Yang dulu adalah kebencian kini menjadi gotong royong. Yang dulu adalah rasa takut kini berubah menjadi doa syukur.
Seorang ibu berkata dengan mata berbinar, dulu kita saling curiga, sekarang kita saling menjaga. Air ini tidak hanya menyegarkan tenggorokan tapi juga melembutkan hati kita. Dan benar, mukjizat sejati bukan hanya aliran air dari batu melainkan aliran kasih yang mengikat setiap jiwa di Karangmojo. Senja turun perlahan di Bukit Janji. Cahaya matahari memerah jingga memantul pada aliran air jernih yang tak pernah berhenti. Suara gemerisik itu kini menjadi nyanyian kehidupan didengar oleh setiap warga yang datang dengan hati penuh syukur. Di tengah kerumunan tampak Siti duduk di samping ibunya Ibu Rahayu yang kini wajahnya kembali segar setelah berbulan-bulan sakit. Sang ibu menggenggam tangan putrinya erat menatapnya dengan mata berkakak-kakak. Siti memeluk Kendi tanah liatnya. Kendi kecil yang dulu dianggap sia-sia kini menjadi saksi mukjizat. Senyum sederhana menghiasi bibirnya, senyum seorang anak yang tahu bahwa janjinya kepada ibu telah ditepati. Ibu Rahayu berbisik lembut, "Nak, air ini bukan hanya menyembuhkan tubuh kita tapi juga menyembuhkan hati seluruh desa. Dan semua berawal dari Kendi kecilmu." Siti menunduk pipinya memerah. Namun senyum itu tetap bertahan, senyum yang akan dikenang selamanya sebagai lambang iman, kesetiaan dan cinta seorang anak. Kisah Karangmojo ditutup bukan dengan gemuruh melainkan dengan kesadaran mendalam. Semua orang tahu mukjizat yang mereka alami bukan sekadar tentang air yang memancar dari kelap batu. Mukjizat sejati adalah ketika seorang anak kecil bernama Siti dengan Kendi tanah liat sederhana berani memberi yang terakhir demi sebuah janji. Mukjizat sejati adalah iman yang tetap teguh meski diejek, adalah cinta yang tidak pernah lelah meski disemu, dan adalah keteguhan hati yang menyalakan harapan di tengah keputusasaan. Air memang menyegarkan tenggorokan tetapi keyakinan itu telah menyegarkan jiwa seluruh desa. Dan dari jiwa yang tersentuh itulah lahir persatuan antara Muslim dan Katolik, antara tua dan muda, antara yang berkuasa dan yang lemah. Bukit itu akhirnya tidak hanya dikenal sebagai sumber air tetapi sebagai Bukit Janji, simbol bahwa sebuah hati yang tulus dapat mengubah arah sebuah komunitas, bahkan mengubah sejarah. Kisah dari Karangmojo mengingatkan kita bahwa mukjizat tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang ia berawal dari keteguhan hati seorang anak kecil. Kekuatan iman dan kasih mampu menembus kemuhan, keraguan, bahkan keputusasaan. Ketika setiap orang mau memberi dan setiap ada janji, perubahan tidak hanya terjadi dalam diri tetapi juga bisa mengubah seluruh komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, ingatlah satu tindakan kecil yang tulus dan satu keyakinan yang kuat bisa menjadi cahaya harapan bagi banyak orang. 1. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk tekan tombol like, bagikan kepada teman-teman dan pastikan Anda subscribe channel ini. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang tidak hanya menggetarkan tetapi juga mengajarkan kita untuk hidup lebih bijaksana.